Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dalam Dian Mustikarati Channel. Oh ya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 yaitu teks ceramah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disampaikan di dalam ceramah. Apakah kalian sudah pernah mendengar ceramah? Tentunya sudah pernah kan? Nah, ceramah adalah suatu informasi yang disampaikan di depan umum yang berisi pengetahuan atau penjelasan dan disampaikan melalui media televisi, radio, maupun media elektronik lainnya. Fungsi dari ceramah secara umum adalah memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Contoh ceramah yaitu ketika guru menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas, atau seorang ustadz yang memberikan penjelasan mengenai suatu hal tentang keagamaan. Apakah menurut kalian ceramah, pidato, dan khotbah itu sama? Nah, tentu tidak ya. Ceramah, pidato, dan khotbah itu sangatlah berbeda. Perbedaannya terletak pada isi dan cara penyampaiannya. Marilah kita lihat perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Dari segi isi, ceramah adalah menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Sedangkan pidato mengajak atau membujuk seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Dan khotbah adalah menyampaikan pengetahuan keagamaan dengan tujuan meningkatkan keimanan seseorang. Sedangkan dari segi penyampaiannya, ceramah bersifat dua arah. Sedangkan pidato dan khotbah bersifat satu arah. Apakah sampai di sini kalian sudah paham? Baiklah, jika sudah paham, kita akan melanjutkan kepada struktur dari ceramah. Struktur ceramah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu atau bagian pembuka. Isinya memperkenalkan materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, rangkaian argumen atau bagian isi. Berisi pendapat atau argumentasi untuk menguatkan informasi yang disampaikan. Yang ketiga, penegasan kembali atau bagian penutup, yaitu menjelaskan kembali dari materi yang dijelaskan atau memberikan kesimpulan. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa atau karakteristik bahasa yang dipakai di dalam ceramah, yang dimana karakteristiknya terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, menggunakan kata sapaan. Contohnya, hadirin, saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama. Contohnya, saya, kami, dan kita. Yang ketiga, menggunakan kata definisi atau kopula. Contohnya adalah, merupakan, dan yaitu. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang kelima, menggunakan kata hubung temporal atau urutan waktu. Contohnya, selanjutnya, lalu, setelah itu, dan kemudian. Yang keenam, menggunakan kata hubung kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak. Maksudnya kata kerja yang melakukan pekerjaannya tidak dengan fisik,
Contohnya memperhatikan, berasumsi, menyimpulkan, dan merasakan. Dan yang kedelapan, menggunakan kata-kata harapan. Contohnya semoga, mudah-mudahan, sebaiknya, dan semestinya. Bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun bahan ceramah yang baik. Di sini saya sudah menyimpulkan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mengenali konteks. Maksudnya, kita sebagai penceramah harus terlebih dahulu mengenali siapa audiensi atau pendengar kita. Jika yang mendengarkan anak-anak, maka materi yang kita sampaikan harus sesuai dengan pemahaman mereka. Dan jika yang mendengarkan adalah orang dewasa, maka materi yang kita sampaikan harus sesuai dengan pemahaman orang dewasa. Bagian yang kedua, menentukan topik yang akan dibahas. Maksudnya, seorang penceramah yang pintar harus bisa menentukan topik yang sedang hangat dibicarakan atau topik yang sesuai dengan audiensinya. Yang ketiga, menentukan kerangka ceramah. Dan yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan ceramah atau materi ceramah yang akan dijelaskan. Diusahakan materinya tidak terlalu panjang dan tidak membosankan ya. Demikianlah penjelasan materi ceramah kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Jika ada yang belum paham, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.